Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain war mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita semua dapat kembali berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala kehendaknya kita bisa melaksanakan kegiatan pengajian rutin kita ini yang dilakukan setiap bulannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mandai, Bapak Muhammad Tang SHI MHI, Bapak Ustadz Hamzah SAG, dan Ibu Majelis Taklim yang saya cintai. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Mardiah. Kepada Ibu dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Ibu Mardiah. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman kepada Ibu. Beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormat Bapak Kepala KUA Haji Muhammad Tang SHI MHI serta Bapak Ustadz Hamzah SAG. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid kita ini dalam rangka arisan bulanan Masjid Taklim Ar-Rahman serta pembacaan tausiah dari Bapak Al-Ustaz. Alhamdulillah. Saya di sini cuma ingin menyampaikan agenda-agenda kita yang telah kita laksanakan selama ini, antara lain
Arisan bulanan Masjid Alwin Harman, pengajian tiap malam Jumat, belajar mengaji, pembagian takjil buka puasa selama bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita juga sudah mengadakan Jumat berkah yang dibantu oleh masyarakat Permatalayan. Saya rasa cuma itu Pak yang saya akan sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara sambutan dari Bapak KUA Muhammad Tang SHI MHI, kepada beliau dipersilahkan. Sekaligus pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarin? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita, pemateri kita pada kesempatan ini. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Mandai, Bapak Hamzah SG. Yang saya hormati para anggota Majelis Taklim yang pada hari ini sempat hadir bersama kita di tempat berbahagia ini, meskipun kita tahu bersama bahwa hari ini hari sibuk, karena terutama ibu-ibu untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan lebaran kita. Tapi alhamdulillah di tengah kesibukan kita masih sempat menyisihkan waktu untuk tetap kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ibu-ibu semua, ibu-ibu yang saya hormati, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita masih sempat hadir berkumpul bersama, tentu dalam rangkaian kegiatan tadi ada disebutkan arisan dan lain sebagainya, ya, arisan Majelis Taklim. Artinya apapun yang kita lakukan itu selama kegiatannya diniatkan untuk ibadah, insyaallah kita mendapatkan amal ibadah. Jadi Majelis Taklim itu adalah sebuah organisasi, tentunya di dalamnya tidak hanya kita belajar tentang agama, tapi di dalamnya bagaimana kita menjadi tempat bersosialisasi, ya, tempat bersilaturahmi. Salah satu kegiatan tadi kalau arisan yang menjadi perekatnya supaya ramah-ramah itu adalah sesuatu yang bagus untuk dilanjutkan. Okay. Selawat dan taslim tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi ibu-ibu sekalian, mungkin untuk kesempatan ini saya hanya memperkenalkan diri karena ini pertama kali saya ke sini, ya. Bukan hanya pertama kali saya ke sini, pertama kali saya di Mandai untuk turun di Majelis Taklim. Ini yang pertama karena saya baru, ya, belum sampai 1 bulan lah di KUA Mandai. Jadi saya sengaja memang membersamai penyuluh untuk turun, setidaknya melihat langsung, berpartisipasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan kita di Majelis Taklim. Harapannya ke depan tentunya kita lebih semangat lagi, lebih ramai lagi, karena di dalam Majelis Taklim ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi ada program mungkin belajar bersama mengaji. Bukan berarti tidak bisa kita mengaji, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita sharing, ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama. Karena kalau istilahnya kalau bahasa Bugisnya itu siliwat tesidapi, artinya ada yang kita tahu, orang tidak tahu, dan ada yang kita tidak tahu, ternyata orang tahu, ya. Termasuk ketika kita menghadirkan ustaz pemateri untuk memberikan
arahan, memberikan ceramah. Terus salah satunya bagaimana kita meningkatkan pemahaman yang kita miliki. Ibu-ibu sekalian yang saya banggakan, nama saya seperti disebutkan tadi oleh protokol Muhammad Tang. Kalau mau ditambah embel-embel tadi ada SHI, MHI ya. Itu Magister Hukum Islam. Hukum Islam. Jadi bukan berarti segala persoalan juga saya tahu, tapi setidaknya kita bisa berdiskusi terkait dengan hal-hal persoalan syariah, muamalah mungkin dan lain sebagainya. Persoalan keagamaan yang ada pada kita, jadi bisa kita saling sharing, saling mencari solusinya. Selanjutnya, kalau kami di KUA itu juga ada beberapa program, setidaknya kita bisa sama-sama jalankan. Yang pertama ini ada program pemberdayaan ekonomi umat. Jadi pemberdayaan ekonomi umat itu, kalau kita melihat apa yang dihidangkan ini sudah jelas hasil dari sebuah usaha, hasil dari sebuah perputaran roda ekonomi. Jadi ekonomi itu segala terkait yang bisa kita olah, bisa menjadi uang, bisa bernilai ekonomi. Kalau saya bertanya, kue-kue ini dari mana? Ada yang bikin sendiri? Ada yang bikin sendiri atau masih dibeli? Bikin sendiri. Artinya kalau kita sudah bikin sendiri, ini sudah kemasannya bagus, berarti itu bisa dijual, bisa dikembangkan. Inilah yang disebut pemberdayaan ekonomi umat. Kadang kita bisa buat, tidak tahu mau dia jual kemana, bagaimana cara jualnya, bagaimana kemasannya. Kalau itu kekurangannya, kami dari KUA bisa bantu nanti, bisa hadirkan pematerinya. Yang penting dulu sudah jelas siapa pelaku usahanya. Jadi saya mohon kepada Ibu tadi wakil ketua ya, untuk setidaknya mendeteksi dulu, mendata dulu siapa-siapa anggota majelis taklim kita yang punya potensi usaha. Jadi kalau ada potensi usaha, bisa bikin, kendalanya di mana? Ini yang kita tujuannya kita berorganisasi, tujuannya bermajelis taklim. Kalau misalnya ada majelis taklim yang bikin kue, bagus juga kuenya, baru kita beli di luar, itu kan tidak mematikan usahanya teman sendiri. Nah ini kalau misalnya di sini ada penjual kue, ada penjual nasi, kalau ada hajatan misalnya, kenapa tidak itu yang dimanfaatkan? Itulah yang disebut pemberdayaan ekonomi umat. Bisa nanti di dalam grup saling dapat apa, grup majelis taklim isinya bukan sekedar dakwah di situ, dapat apa isinya, ada jual ini, dapat apa, anggap itu iklan. Mungkin ada yang jual kuenya, ada jual makanannya, ada jual minumannya dan lain sebagainya. Ada yang antar COD dan lain sebagainya, itu kan saling memudahkan. Dan kalau ada di lingkungan kita, kenapa itu tidak diberdayakan? Jadi itu tadi harapannya kami perkenalkan bahwa di KUA ada namanya pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. Nanti kalau sudah jalan di sini, sudah kita deteksi di sini ada misalnya penjual apa dan lain sebagainya, bisa melayani dalam jumlah besar. Mungkin di majelis taklim yang lain kita bisa sampaikan
Jadi kalau satu kecamatan majelis taklim itu kita punya linknya semua, kan bisa kita sharingkan, setidaknya bisa promosikan. Itu pertama. Kemudian biasa kendala orang, kenapa produksi hari ini mati besoknya, nanti misalnya bulan depan produksi lagi, biasa terkendala dari dana. Jadi, dari dana itu sebenarnya bisa kita usahakan dari majelis taklim juga. Jadi, kita usahakan misalnya begini, ada kita deteksi satu di antara anggota tak ini yang sebenarnya produknya bagus, tapi karena keterbatasan modal itu tadi, mungkin berikutnya kalau kita bermajelis taklim, kita edarkan edarkan celengannya, kita sama-sama menyumbang di situ. Setelahnya itu misalnya kalau terkumpul berapa kali misalnya ini bermajelis taklim, terkumpul dana misalnya 500, mungkin 3 kali 4 kali ada dana 500, atau sampai 1 juta misalnya, ini bisa dikelola oleh majelis taklim. Cari siapa tadi, 1 orang saja dulu, kita hidupkan usahanya, kita kasih pinjaman modal ini tanpa bunga. Jadi bukan KUA kelola, tapi majelis taklim sendiri kelola. Jadi nanti diserahkan kemana uangnya. Anggaplah tadi ada pengusaha satu misalnya yang kita bantu. Nanti bagaimana cara kembalinya? Bisa nanti dikembalikan setelah usahanya maju, kembalikan utuh untuk kita kasih pindah lagi ke yang lain, supaya bergulir. Terus misalnya bagaimana kalau tidak ada bunganya, seperti apa kita lakukan? Di sini kita ajak masuk kepada dimensi zakat. Jadi yang kita tadi, usaha yang kita tadi modali, tidak ada bunga yang kembali, kita harapkan hanya menyetorkan zakatnya kembali di majelis taklim, dikelola. Jadi kalau misalnya kita hitung dulu, kalau usahanya kira-kira misalnya keuntungannya dalam sebulan, kalau keuntungannya dalam sebulan misalnya, ini keuntungan bukan modal, keuntungan 1 bulan misalnya 1 juta, kalau dikeluarkan zakatnya 2,5% berarti 25.000 1 bulan. Itu jauh lebih murah daripada ambil kredit misalnya yang setiap hari tagih mungkin 25.000, kan? Hanya bunganya saja. Ini tidak, ini hanya mengajari kita semua untuk berzakat. Dari zakat ini mungkin sedikit kalau bilang 20.000, 25.000 per bulan, tapi kalau ini sudah maju banyak yang kita kan bisa saja nilainya lagi besar. Dari nilai zakat itu kemudian sampai 500 atau sampai 1 juta, kita coba lagi subsidi yang lain untuk itu. Ini bisa, Pak. Jadi ini harapannya bahwa majelis taklim kita ini juga sebagai penggerak roda ekonomi. Jadi tadi ada disinggung tadi Jumat berkah. Artinya kalau hari Jumat ibu-ibu siapkan mungkin nasi atau kue. Itu kalau dibeli dan ada ceritanya ada produksinya di kita, itu kan sudah bisa menghidupkan usahanya. Itu nyambung anunya. Daripada misalnya kita beli keluar lagi padahal ada dari majelis taklim kita sendiri.
Tentu hal ini bisa terjadi kalau kita tidak saling bombe-bombe. Biasa juga ada begitu, sama-sama jadi majelis taklim, tapi tidak bombe-bombe ki. Tidak ada tidak ada berarti aman, kan? Aman-aman. Nah, iya. Nah tahu ji tetangganya bilang jual begini, tapi kalau mau beli lainnya, misalnya berdayakan maki itu. Itulah namanya pemberdayaan ekonomi umat. Jadi kalau yang hadir di sini ada yang punya usaha? Hah? Banyak Pak Ustaz. Rata-rata pengusaha. Coba dulu, angkat tangan dulu. Coba ibu usaha apa? Ya? Sambal. Sudah ada kemasannya. Sudah ada mirenya, sudah. Belum. Itu bisa dibantu yang begitu nanti. Sudah ada halalnya. Usaha rumahan Ya. Pak Ustaz. Artinya itu bisa juga dibantu bagaimana caranya nanti. Halal PIRT-nya. Jadi nanti Bu kalau bisa kita anu dulu. Kan ditahu aja nomornya beliau. Kita tulis saja namanya misalnya anti usaha sambal. Siapa lagi? Usaha laundry. Ini usaha laundry. Kalau itu tidak ada halalnya di. karena ibu Kentang. ya bawang goreng ya. Area penjualan di mana? Makassar ya. Iya artinya dimanapun artinya itu yang menjadi usaha kan. Halalnya di KUA itu kita bantu ini kan yang terbitkan sertifikat halal itu pusat. Dulu sudah mungkin tidak sampai berarti baru terbentuk majelis taklimnya mungkin ini ya. Karena dulu kita kampanye kemana-mana untuk sertifikat halal itu gratis. Sampai beberapa puluh ribu itu. Termasuk di Mandai mungkin ada yang beberapa, ada puluhan yang terbit itu gratis dulu. Nah, sekarang ada gratis masih terbatas. Coba kita lihat lagi, siapa tahu masih ada. Kalau tidak ya tunggu lagi program. Dipengaruhi oleh merek, harganya bisa naik. Kan? Itulah yang disebut dengan kemasan. Kan? Sama misalnya ibu kalau jual bakwang, kan? Mungkin kalau orang diambilkan sendiri mungkin beda harganya. Kalau kita ada kemasannya, isi berapa misalnya, tapi tergantung sasaran-sasarannya di mana, kan? Jadi insya Allah nanti Bu kita akan kita berangkat dari data dulu, kemudian kita mau lakukan apa yang bisa kita sama-sama kerjasamakan, kita bantukan. Kemudian akhir dari kegiatan kita itu tentunya harapannya dizakat. Artinya kalau ada penghasilan dan kita rutin berzakat dan dari zakat itu kita pakai olah lagi untuk misalnya menghidupkan usahanya teman-teman yang lain, itu kan bisa berdaya ekonomi kita. Jadi saya harapannya begitu. Terima kasih karena di sini alhamdulillah sedikit jemaahnya tapi hampir semua itu tadi ada usaha. Dan jadi saya kira itu hanya pengantar dari saya. Saya kira materi selanjutnya dibawakan oleh ustaz kita. Melalui majelis taklim ini kita tidak sekedar belajar agama, tapi kita juga ada pengetahuan tentang wirausaha karena di Kementerian Agama itu sudah dibentuk pemberdayaan ekonomi umat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pergi haji ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma.
Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Marilah kita mendengarkan yang akan disampaikan oleh Guru Hamzah SAG kepada Ustadz. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Mandai, dalam hal ini Muhammad Tang SHI MHI. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi saya mau ingin bertanya kembali, Bu. Ya, tadi itu sudah ada sosialisasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA. Ibu ya, itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala KUA. Nah, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Ar-Rahman bersama dengan anggota. Jadi begini, Bu. Ada suatu waktu itu Nabi bersama dengan sahabat. Di tengah-tengah sahabat itu Nabi meneteskan air mata. Bayangkan, beliau menetes air matanya sampai-sampai beliau itu membasahi jenggot beliau. Maka sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Sehingga Rasulullah terlihat merindukan seseorang yang begitu amat." Maka Nabi menjawab, "Saya rindu dengan ikhwanku, saudaraku, sahabatku." Sehingga kembali sahabat bertanya, "Bukankah kami semua ini ya Rasulullah sahabatmu, saudaramu?" Nabi menjawab, "Iya, betul. Kalian itu adalah sahabatku yang semasa dengan saya, yang duduk dengan saya, yang belajar dengan saya, yang melihat saya secara langsung dan langsung bertanya kepada saya." Akan tetapi kemudian Nabi melanjutkan, "Saya rindu terhadap saudara-saudaraku, umatku yang tidak pernah melihat saya. Tapi mereka beriman. Aku rindu dengan saudaraku, dengan umatku yang tidak pernah melihat saya, tetapi dia menghidupkan sunnah-sunnahku. Aku rindu dengan sahabatku, umatku yang tidak pernah belajar langsung dengan saya, akan tetapi salawatnya tidak pernah terputus siang dan malam." Bayangkan, Nabi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita semua. Oleh karena kenapa? Kita belum pernah melihat beliau, tetapi alhamdulillah hidayah keimanan, bahkan sunnah-sunnah beliau kita hidupkan. Makanya Bu, untuk menjawab kerinduan Rasulullah, dan semoga kita semua ini termasuk daripada orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah, mari kita bersalawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi itu Bu, bukan hanya mendoakan kita, bukan hanya merindukan kita, bukan hanya beliau berharap untuk kita bersama di dalam surganya Allah. Bahkan di akhir hayat beliau Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan ummati ya Rabb, ummati ummati 3 kali. Rasulullah mengucapkan ummati ummati ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Siapa mereka? Adalah kita semua. Maka alangkah ruginya Rasulullah merindukan, memperhatikan kita, sementara kita tidak pernah membalas kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa mereka yang dirindukan oleh Rasulullah? Yang pertama,
mereka yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana itu Bu sunnah? Jadi sunnah itu af'alnya Nabi, perbuatannya Nabi Bu, ucapannya Nabi, takrirnya Nabi, pengakuannya Nabi. Af'al contoh, ya, di bulan Zulhijjah ada puasa, ya, 9 Zulhijjah, bahkan ada mulai dari 1 Zulhijjah. Di situ meliputi keagungan kemuliaan di mana Allah menetapkan Zulhijjah salah satu bulan yang mulia, maka insya Allah kalau kita berada dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk Rasulullah, maka kemuliaan Zulhijjah ini akan berada dan kita berada di dalamnya kemuliaan. Kenapa? Karena ini adalah bulan mulia dan kita mulia karena melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, maka kita akan mulia juga di dalam itu. Makanya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat luas. Ya Bu ya? Nah, kemudian persoalan-persoalan sunnah ini sangat amat luas, termasuk Bu, ya, perkawinan adalah an-nikahu min sunnati wa man ragiba an sunnati falaysa minna. Nikah itu adalah dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan umatku. Jadi pernikahan itu adalah sunnah Bu. Jadi orang yang sudah menikah, alangkah ruginya kalau tidak dapat pahala sunnah. Ada yang menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Maka sepanjang itu Bu, dia akan mendapatkan pahala sunnah sepanjang 20 tahun. Maka alangkah besarnya kemuliaannya tak kala bisa mendapatkan pahala sunnah dalam perkawinannya. Apa yang menjadi patokan? Patokan pertama adalah apa yang menjadi dasar niat kita tak kala memasuki perkawinan. Apa niat tak dulu pada saat menikah? Kalau menikah karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, yakin dan pasti itu pahala sepanjang perkawinan kita akan menjadi pahala. Tapi kalaupun ia contoh, ya, dia menikah karena ya sawahnya luas. Kalau tidak menikah ke yang lain, orang lain ambil kini, yang lamar kini, ya, maka tujuannya adalah sawah. Maka dari segi niat kita sudah jatuh. Ya Bu ya, makanya kita harus memperbaharui niat kita bahwa menikah karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan pahala sunnah pernikahan kita. Itu sunnah Bu. Coba kita bayangkan orang yang salat sunnah sebelum duhur atau sesudah duhur itu ya. Kemudian ya Bu ya, orang yang menikah ya niatnya bagus mulai dari awal perkawinan sampai akhir perkawinan itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa Bu. Tidak pernah putus. Semakin dia memperbaiki pelayanannya kepada suaminya, memperbaiki ketaatannya kepada suaminya, maka semakin kualitas pahala sunnahnya semakin bagus. Semakin dia mengasihi, mencintai kepada pasangannya, istrinya, maka semakin kualitas pahala sunnahnya semakin bagus. Ya Bu ya? Jadi tolong ya, kita selaku majelis ta'lim jadilah pelopor. Ya, bagaimana kita ketaatan kita kepada suami, ya, ketaatan kita kepada suami, maka insya Allah itu bernilai ibadah yang sangat luar biasa. Ya Bu ya? Lanjut. Itu salah satu yang dirindukan oleh Rasulullah, menghiasi kehidupan ini dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Kalau berbicara masalah sunnah, sangat luas sekali Bu. Mulai dari mau tidur sampai bangun tidur itu bernilai sunnah Bu. Coba kita mulai mau tidur,
Apa yang dibaca Bu kalau mau tidur? Apa dibaca Bu? Surah Al-Mulk. Weh, panjangnya Ibu. Ya, Al-Mulk sampai tengah malam. Ya. Nah, salah satu sunnahnya Rasulullah membaca doa Bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya kita sandarkan hidup dan mati kita pada saat kita mulai tidur dengan nama Allah, maka sepanjang 7 jam, 5 jam, 4 jam kita tidur, kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, maka sepanjang 5 jam, 7 jam, 8 jam kita tidur, maka di situ adalah bernilai pahala sunnah. Maka Nabi menyatakan, sungguh sangat menakjubkan urusan-urusan orang Islam, karena niatnya bagus, sandarannya kepada Allah mengikuti Rasulullah, maka semuanya bisa menjadi pahala, ladang pahala untuk menjadikannya memberatkan amal-amal jariahnya. Ya Bu ya. Jadi ada beberapa contoh, ya, ada pernah suatu waktu itu Nabi, ya, beliau tak kala tengah malam, ya, sebelum, ya, beliau melaksanakan salat sunnah, Nabi menyatakan kepada istrinya, wahai istriku, sebelum engkau tidur, ya, tamatkanlah dulu Al-Quran. Tuh. Yang kedua, wahai istriku, sebelum engkau tidur, dapatkanlah syafaat-syafaatnya para nabi, termasuk dariku. Wahai istriku, sebelum engkau tidur, dapatkanlah pahala haji dan umrah. Wahai istriku, sebelum engkau tidur, datangilah saudara-saudaramu dulu. Kemudian Nabi melaksanakan sholat. Setelah sholat ini istrinya Rasulullah SAW berpikir, mengkhatamkan Al-Quran, dia itu tidur, tidak bisa tidur itu. Bagaimana caraku? Dapatkan pahala haji, bagaimana caraku? Sementara saya ada di tempat tidur. Bagaimana caraku mendapatkan syafaatnya para nabi dan nabi-nabi yang terdahulu? Setelah itu, Nabi setelah salat bertanyalah, ya Rasulullah, berat ya Rasulullah. Saya tidak bisa menamatkan Al-Quran. Maka disampaikanlah oleh Nabi, wahai istriku, tamatkan Al-Quran. Dengan cara apa? Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka nilainya seakan-akan dia menamatkan Al-Quran. Seakan-akan nilai pahalanya itu menamatkan Al-Quran. Makanya sebelum engkau tidur, bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali. Ada yang hafal Al-Ikhlas? Apa itu Bu? Bunyinya Al-Ikhlas. Apa lagi Bu? Apa lagi? Sudah hafal, tapi apakah sebelum tidur dibaca atau tidak? Tidak. Ngaku lagi. Dibaca alhamdulillah. Ternyata 3 kali ini seakan-akan kita mendapatkan nilai pahalanya menamatkan Al-Quran. Yang kedua, Nabi menyatakan, ya, jangan engkau tidur sebelum mendapatkan syafaatku. Bagaimana caranya mendapatkan syafaatnya? Maka Nabi menyatakan, bersalawatlah engkau kepadaku dan para nabi-nabi sebelumku, maka syafaatnya itu akan menebar kepada kalian orang yang bersalawat kepadaku dan para nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana caranya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka pada hakikatnya, ya, engkau bersalawat kepada mereka, menyampaikan salawat, akan tetapi pada hakikatnya akan kembali menjadi sebuah syafaat. Yang ketiga, sebelum engkau tidur, ya, dapatkanlah restu dari saudara-saudaramu. Ya,
Bagaimana caranya? Berdoalah engkau dengan mendoakan mereka. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni ya Allah saudara-saudaraku mukmin dan mukminat yang hidup maupun yang telah meninggal. Maka pada hakikatnya engkau mendatangi menziarahi mereka, kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dapatkan nilainya pahala-pahala haji dan umrah. Apa itu? Ternyata Nabi menyatakan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka setiap malam engkau mengucapkan sebelum engkau tidur, maka seakan-akan nilainya, pahalanya seperti haji dan umrah. Luar biasa, Bu. Jadi tolong ya, cukup diamalkan. Tadi apa, Bu? Apa bacanya al-ikhlas? Qul a'udzu birabbin. Oh, qul huwallahu ahad. Ya. Terus yang kedua, salawat. Bacaannya salawat. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, mendatangi, menziarahi kaum muslimin dan muslimat dengan baca doa. Ya. Apa doanya? Rabbana, ya. Apa baca doanya, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang keempat, ya, sebelum engkau tidur dapatkan pahala nilai haji dan umrah, seakan-akan engkau mendapatkan pahalanya, seakan-akan, maka ucapkan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, karena Nabi tamlaul mizan, inilah yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita, Bu, ya. Saya kira cukup, Bu, ya. Ya, nanti kita kembangkan dan kita lanjutkan